Halo semua, semoga pada sehat semua di sana. Saya Dion. Di video ini saya mau ngebahas atau lebih tepatnya ngejawab 3 pertanyaan yang jadi kebingungan saya pas awal-awal mau belajar pemrograman. Nah, 3 pertanyaan ini udah saya sebutin di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, nanti saya coba kasih link di bawah. Nah, 3 pertanyaan ini diantaranya yang pertama itu ada banyak banget tools atau bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Jadi kita mau pakai yang mana? Yang kedua, gimana cara kita mulainya? Nah, yang ketiga itu gimana stepnya dari awal buat kita belajar. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, menurut saya itu ada 4 hal yang perlu kita perhatiin atau siapin sebelum kita mulai belajar pemrograman. Untuk item yang pertama itu kita harus tentuin dulu goalsnya kita mau apa yang mau kita capai. Nah, ini penting banget karena ini yang bakal memotivasi kita atau mendrive kita buat belajar. Nah, misalnya aja saya mau berkarir di bidang ini, atau saya mau memenuhi atau menyelesaikan tugas kuliah saya. Nah, itu contohnya. Dan tentu aja tiap orang itu beda-beda. Jadi tentuin goals-nya atau apa yang mau kita capai dari belajar pemrograman ini. Nah, yang kedua, kita tentuin kita mau belajar apa. Nah, ini seperti yang saya sebutin sebelumnya itu ada banyak banget tools atau bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Jadi kita pilih salah satu dulu untuk kita mulai belajar. Nah, ini juga banyak banget dibahas di artikel-artikel yang udah saya baca. Itu nyaranin kita buat pilih satu bahasa pemrograman yang bakal kita kuasai. Jadi nanti bahasa ini bakal jadi spesialisasi kita gitu. Nah, bahasanya itu banyak banget ya, kayak misalkan ada HTML, ada PHP, ada Java, ada JavaScript, ada Kotlin, ada Swift, ada Ruby, C++, dan masih banyak lagi. Nah, kita pilih nih salah satu. Untuk ngemudahin kita pilih salah satu itu, kita tentuin dulu nih, kita mau bikin apa. Karena tiap tools atau tiap bahasa itu punya fungsinya masing-masing. Kayak misalkan PHP, HTML, JavaScript itu buat bikin web. Terus ada Java, ada Visual Basic itu buat bikin desktop apps. Nah, terus ada Java sama Kotlin itu buat bikin Android apps. Ada Swift juga buat bikin iOS dan masih banyak lagi kegunaannya. Nah, kita tentuin nih, kita mau bikin apa, terus mau pakai apa. Nah, jadi kalau kita udah tentuin itu, ini bakal ngemudahin kita buat cari materinya. Jadi ketika kita mulai search materinya di Google atau di mana ya, kita nggak akan lari kemana-mana. Kita bakal fokus ke apa yang mau kita pelajari. Tapi setelah kita pilih kita mau belajar apa, kita nggak boleh menutup diri atau menutup kemungkinan kita untuk belajar bahasa pemrograman yang lain. Walaupun pilih satu, tapi jangan cuma ya udah belajar yang ini aja. Nah, itu saran dari saya. Nah, yang ketiga, tentu aja kita harus cari materi. Nah, tentu aja ya, karena kalau nggak ada materinya gimana kita mau belajar. Nah, materi ini bisa kita dapetin dari banyak sumber, bisa dari buku atau dari internet, dan masih banyak sumber lainnya. Kayak misalkan dari buku, dari YouTube, ya mungkin di YouTube ya, karena di YouTube juga udah banyak banget video-video tutorial. Yang ketiga, kita bisa cari di forum-forum grup di sosial media. Nah, itu udah ada banyak banget komunitas programming. Jadi kita bisa masuk ke situ dan cari materi buat belajar. Atau kita juga bisa ikut kelas-kelas berbayar atau kursus ya. Nah, ini di Indonesia ini udah banyak banget. Dan kalau saya lihat
harganya sih ini ya lumayan mahal gitu. Kalau saya pribadi sih, saya mulai dari yang gratisan dulu, saya coba explore sendiri. Nah, buat teman-teman yang juga mau belajar sendiri atau explore sendiri ini, penting banget buat punya support system. Nah, support system itu bisa kita dapetin dari misalnya dari forum-forum ya. Jadi ketika kita belajar terus ada bingung, nah kita punya tempat buat nanya gitu. Atau kita punya teman yang sama-sama lagi belajar, atau mungkin teman kita itu udah jago. Jadi kita bisa diskusi atau minta saran ke teman kita itu. Nah, ini penting banget. Yang terakhir itu adalah latihan. Nah, ini tentu aja penting banget. Ini kayak kita itu lagi belajar bahasa asing lah. Kalau kita belajar bahasa asing, kita baca doang, nggak kita coba praktekin, nggak coba kita asah, itu pasti kita bakal lupa gitu. Karena kita cuma baca, kita nggak mengaplikasikan itu gitu. Ini sama halnya kayak kita belajar pemrograman. Kalau kita cuma baca materinya aja, nggak kita coba ya, kita bakal nggak tahu, kita bakal lupa gitu. Nah, dalam latihan ini ada dua hal yang perlu saya tekanin atau saya kasih tahu poin pentingnya. Nah, yang pertama itu jangan kita meng-copy paste coding gitu. Jadi usahakan kita untuk menulis ulang, jangan copy paste. Karena dengan kita nulis ulang ini bakal ngebantu kita buat ngerti atau tahu fungsinya dari masing-masing coding yang kita tulis. Nah, yang kedua ini konsisten. Jadi kita harus konsisten latihan gitu. Kita nggak perlu ngoyoh ya, satu hari 5 jam sampai 6 jam kita belajar, kita latihan, itu nggak perlu. Nah, yang penting kita konsisten aja. Ya kalau kalian punya waktu sebanyak itu ya silahkan gitu. Tapi kalau kalian nggak punya waktu, kayak misalkan kalian juga punya kesibukan kerja, punya kesibukan buat sekolah ya, kalian sesuaiin aja dengan waktu yang kalian punya gitu. Kayak misalkan ya udah kita coba aja spend 1 jam sampai 2 jam sepulang kerja atau sepulang kuliah. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita coba asah, coba latihan itu konsisten tiap hari. Nah, itu dia 2 poin penting di bagian latihan yang saya tekanin atau saya saranin ke kalian buat dilakuin. Nah, itu semua tadi 4 item atau 4 hal yang perlu kita siapin sebelum belajar pemrograman. Nah, kita coba resum 4 hal itu biar nggak lupa gitu. Yang pertama, kita tentuin goals kita. Yang kedua, kita mau belajar apa. Yang ketiga, kita cari materinya dan usahain untuk nyari support system. 4 itu kita latihan. Ingat, latihan itu haram buat meng-copy paste coding, dan kita harus konsisten. Nah, itu 4 hal yang perlu kita siapin atau kita perhatiin sebelum kita mulai belajar. Nah, ini saya kasih contoh apa aja yang saya siapin sebelum mulai belajar pemrograman ini, sesuai dengan 4 hal yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang pertama, goals-nya mau apa? Nah, kalau saya pribadi, saya pengen punya karir di bidang ini. Itu goal saya. Yang kedua, kita mau belajar apa? Nah, ini saya udah tentuin. Saya mau belajar bikin Android apps ya. Dan bahasa yang saya pilih ini pakai bahasa Kotlin. Nah, yang ketiga, cari materinya di mana? Nah, ini saya coba explore sendiri. Saya cari materi ada dari forum ya, kayak di forum Facebook, atau saya cari di GitHub. Dan saya juga lihat beberapa video tutorial di YouTube. Dan saya juga ikut kelas gratisnya di coding. Nah, itu tempat saya cari materi atau bahan untuk latihan. Nah, yang keempat, coba untuk belajar itu 1 atau 2 jam setelah saya pulang kerja. Nah, itu tadi apa-apa aja yang saya siapkan sebelum saya belajar. Jadi sekarang giliran teman-teman buat coba tentuin 4 hal tadi ya, kalau kalian memang pengen belajar. Dan buat teman-teman juga yang mutusin buat belajar Android apps dan khususnya pakai Kotlin,
Nah, kalian bisa subscribe channel ini, jadi kita bisa belajar bareng dan kita punya support system bareng gitu ya. Dan saya nggak menutup kemungkinan kalau saya nanti juga bakal belajar tools atau bahasa pemrograman yang lain. Mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you.